Penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan, man ankara ma'luman minad din bid-darurah faqad kafar. Barang siapa mengingkari satu ajaran agama Islam yang diketahui secara pasti bahwa itu adalah ajaran Islam, maka dia menjadi kafir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka kekal di neraka. Demikianlah kata Allah, kami membalas para pelaku dosa tersebut. Namun di sini kata Syekh, yang kufur itu apabila yang diingkari adalah ajaran Islam yang dikategorikan ulama sebagai ma'lumun minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui pasti sebagai ajaran Islam. Paling tidak dua kriteria. Pertama, itu adalah ajaran Islam yang nampak jelas, yang diketahui oleh banyak umat Islam, bukan hanya ulamanya tapi juga orang-orang awamnya. Yang kedua, ada kesepakatan ulama padanya. Contoh jamaah sekalian adalah rukun Islam yang 5. Baik ulama maupun orang awam pasti tahu, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada satu orang awam pun kecuali tahu ini ajaran Islam. Dan ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa itu merupakan ajaran Islam. Maka jemaah sekalian, ajaran Islam seperti ini, apabila kemudian seseorang mengatakan itu bukan ajaran Islam, atau dia mengatakan itu hanya budaya Arab, atau itu hanya kebiasaan Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, bukan ajaran syariat, maka ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, orang ini murtad, keluar dari Islam. Di antara nukilan ucapan para ulama dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Raudatul Talibin, atlaqal Imam Ar-Rafi'i al-qawla bitakfiri jahidil mujma' alaihi. Imam Ar-Rafi'i, beliau adalah imam besar dari madhab Syafi'i, dan dua imam ini, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, adalah rujukan paling utama dalam madhab Syafi'i. Kalau ulama madhab Syafi'i beda pendapat, maka mayoritas ulama madhab Syafi'i akan mengunggulkan pendapat An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi kalau An-Nawawi dan Ar-Rafi'i beda pendapat, maka kebanyakan ulama Syafi'i akan mengunggulkan pendapat An-Nawawi karena beliau lebih luas ilmunya tentang dalil. Nah, di kitab Raudatul Talibin, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Orang yang mengingkari ajaran Islam yang disepakati ulama, dia kafir. Walaysa huwa ala itlaqihi. Tapi kata Imam Nawawi, ini sebenarnya enggak mutlak. Bal man jahada mujma'an alaihi fihi nassun. Tetapi yang kafir itu adalah yang mengingkari ajaran yang disepakati ulama yang terdapat nas padanya, wa huwa min umuril Islam adz-dzahirah, dan itu merupakan termasuk ajaran Islam yang nampak jelas, allati yashtariku fi ma'rifatiha al-khawas wal awam, yang diketahui orang-orang khusus maupun orang-orang umum. Artinya bukan hanya ulama yang tahu, orang awam pun tahu. Kas-sholati, seperti sholat, awiz zakati, atau zakat, awil haj, atau haji, au tahrimil khamri, atau haramnya khamar, awiz zina, atau haramnya zina, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa man jahada mujma'an alaih la ya'rifuhu illa al-khawas kastihqaqi bintil ibn as-sudus ma'a binti sulb wa tahrimi nikahil mu'taddah wa kama idza ajma'a ahlu asrin ala hukmin hadithah falaysa bikafirin lil udhri. Dan barang siapa yang mengingkari ajaran Islam yang disepakati ulama tapi tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus, artinya yang tahu itu ajaran Islam hanya para ulama atau para santri, para penuntut ilmu. Orang-orang awam nggak ngerti. Contoh beliau sebutkan di sini, dalam sebagian permasalahan waris, bukan keseluruhan waris, ada sebagian pembahasan waris yang disepakati ulama tapi kebanyakan orang nggak tahu. Begitu pula haramnya menikahi wanita yang sedang masa iddah. Banyak orang yang tahu namanya dia sudah cerai langsung bisa nikah dengan yang lainnya, padahal harus selesaikan dulu masa iddahnya. Nah, ulama sepakat haram menikahi wanita yang masih masa iddah, tapi banyak orang awam nggak ngerti. Begitu pula permasalahan yang baru muncul, permasalahan kontemporer, kemudian ulama di masa itu sepakat tapi orang awam nggak tahu, maka orang yang mengingkarinya, kata beliau, tidaklah kafir. Kenapa?
Kenapa dia tidak dikafirkan? Lil uzri, karena ada uzur dia. Apa uzur dia? Al-jahal, ketidaktahuan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Ini di antara dalilnya. Orang yang melakukan kekafiran bukan sengaja ingin menentang syariat, tapi dia tidak menyadari perbuatannya itu, maka dia tidak dikafirkan. Berarti kalau dia sudah tahu itu haram namun tetap dia bilang halal, maka dia kafir. Kenapa? Uzurnya sudah tidak ada. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kafirnya orang yang mengingkari ajaran Islam ini adalah hal yang disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, disebutkan dalam majmu' fatwa beliau, "Innal iman biwujubil wajibat adz-dzahirah al-mutawatirah." Sesungguhnya mengimani kewajiban-kewajiban agama yang nampak jelas, yang mutawatir, banyak orang tahu. Wa tahrimil muharramat adz-dzahirah al-mutawatirah. Begitu pula mengimani haramnya apa yang diharamkan oleh syariat yang jelas lagi mutawatir. Huwa min a'zami usulil iman. Maka mengimaninya termasuk sebesar-besarnya pokok keimanan, wa qawaidid din, dan pokok agama. Wal jahidu laha, maka orang yang mengingkarinya kafirun bil ittifaq, adalah orang kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.